Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Emi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma Emi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Puji Tuhan, sehat. Baik, Amin. Puji Tuhan kita semua sehat dan saya yakin tidak hanya Oma dan saya dan tentunya Oma Opa Bapak Ibu yang menyaksikan hari ini, kita yakin semuanya dalam keadaan sehat ya Oma ya, amin. 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 Baik, Amin. Hari ini tanggal 23 Oktober kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa Oma? Tentang Santo Yohanes Capistrano. Santo Yohanes Capistrano, sepertinya masih asing ya, kita belum sering mendengar nama beliau, jadinya tentu kita penasaran. Nah, bagaimana kisah awal dari Santo Yohanes Capistrano ini, latar belakangnya itu seperti apa Oma? Santo Yohanes dari Capistrano dilahirkan di Italia pada tahun 1386. Baik. Awalnya ia adalah seorang pengacara dan gubernur di kota Perugia. Ketika para musuhnya menyerang kotanya, ia dijebloskan ke penjara. Baik. Di situ Yohanes mulai berpikir tentang arti hidup yang sebenarnya. Ya, jadi tadi kita sudah mendengar bahwa ternyata awalnya Yohanes ini seorang pengacara ya Oma ya. Pengacara ya, lalu akhirnya dijebloskan ke dalam penjara dan di penjara itu beliau menemukan apa ya, arti mungkin ya, arti kehidupan gitu ya, terinspirasi gitu ya. Betul. Jadi wah, ini sepertinya menarik nih kisah selanjutnya. Jadi setelah dijebloskan ke dalam penjara lalu menemukan arti hidup yang sebenarnya, lalu setelah itu beliau bagaimana kehidupan selanjutnya Oma? Ya, sebenarnya Yohanes itu belum dibebaskan dari penjara. Baik. Tetapi dengan sekonyong-konyong ia dibebaskan. Tetapi Yohanes tidak pulang ke rumahnya. Dan ia masuk ke biara Fransiskan. Wah, menarik ya. Saat itu usianya masih muda sekali. Baru 30 tahun. Oke, baik. Iya, jadi ternyata setelah keluar dari penjara, masuk ke biara. Wah, ini pasti semakin menarik kisahnya. Ketika sudah di penjara tadi mendapat inspirasi mungkin ya, kalau boleh saya bilang ya. Lalu akhirnya keluar dari penjara di usia tadi Oma mengatakan sekitar 30 tahun, akhirnya masuk ke biara Fransiskan, betul ya Oma ya? Nah, lalu setelah kehidupan dalam biara itu bagaimana Oma dari sosok Yohanes ini? Nah, setelah ia masuk di biara, hidup sebagai seorang biarawan yang sangat miskin merupakan suatu tantangan yang berat baginya. Ia harus mengorbankan kekayaannya dan kebebasan hidupnya demi cintanya kepada Yesus. Wah, luar biasa ya. Jadi memang ya, lanjut Oma. Itu pun dilakukan dengan segenap hatinya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang kehidupan di biara itu betul-betul butuh pengorbanan begitu ya Oma ya. Lalu bagaimana selanjutnya Oma dari kehidupan rohaninya beliau ini? Nah, setelah dia masuk di biara, ia ditabiskan menjadi seorang imam. Yohanes diutus untuk menjadi seorang pengkhotbah. Ia dan Santo Bernardinus dari Siena yang tadinya adalah pembimbing novisnya menyebar luaskan devosi kepada nama Yesus yang tersuci di berbagai tempat. Yohanes berkhotbah menjelajahi Eropa selama 40 tahun. Wow. Dan semua orang yang mendengar khotbahnya tergerak hatinya untuk mengasihi serta melayani Kristus dengan lebih baik.
Baik, wah lama sekali ya Oma ya, 40 40 tahun menjadi pengkhotbah. Wah ini pasti 40 tahun waktu yang tidak sebentar ini pasti banyak kisah, banyak inspirasi, banyak hal pengalaman-pengalaman rohani yang sangat menggugah, sangat menarik begitu ya. Kira-kira apa saja itu Oma selama 40 tahun hidupnya sebagai pengkhotbah, bagaimana pengalaman-pengalamannya beliau? Suatu peristiwa yang terkenal dalam hidupnya terjadi saat pengepungan dan pertempuran di kota Nandor-Hervar, sekarang yang bernama kota Beograd, ibu kota dari negara Serbia, Montenegro. Setelah kejatuhan kota Konstantinopel, Sultan Turki bertekad untuk maju terus dan menguasai Eropa, serta membinasakan gereja Kristus. Sultan menyiapkan bala tentara yang sangat besar dan bersiap untuk bergerak menuju ke Eropa. Melihat bahaya ini, Paus Kristus kedua lalu mengutus Santo Yohanes dari Capistrano untuk pergi menghadap ke semua raja Kristen di Eropa dan meminta mereka agar dapat bersatu padu menghadapi bahaya kehancuran yang akan datang dari pasukan Turki yang sangat kuat. Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan salah satu peristiwa besar ya dalam hidup Santo Yohanes dari Capistrano ini, bahwa pada masa itu ada pertempuran besar begitu ya Oma ya, sehingga bahaya bagi bangsa Eropa waktu itu sangat besar, dan Santo Yohanes ini diutus begitu untuk menyebar ke menyampaikan kepada para raja di Eropa untuk bersatu begitu. Lalu selanjutnya setelah masa-masa perang seperti itu, bagaimana selanjutnya Oma? Apakah mereka memperoleh keberhasilan atau bagaimana Oma? Nah, saat itu para raja sangat taat kepada biarawan yang miskin serta bertelanjang kaki. Ia mengobarkan cinta mereka kepada Tuhan serta menyemangatin mereka dengan kata-kata yang berapi-api. Wah, luar biasa ya. Jadi peran beliau ini, Santo Yohanes ini memang sangat menggugah ya, sangat menguatkan para raja. Bahkan tadi Oma mengatakan para raja tuh berani taat begitu ya dengan seorang biarawan yang tadi Oma gambarkan bertelanjang kaki, hidup miskin. Bahkan raja-raja pun mau tunduk kepada seorang biarawan yang miskin ini. Wah, ini luar biasa. Berarti peran beliau ini sangat penting begitu ya Oma ya. Lalu setelah itu bagaimana Oma? Nah, pada musim panas di tahun 1456, Santo Yohanes Capistrano yang saat itu sudah berusia 70 tahun, dia ikut berbaris bersama Raja Hungaria untuk berperang dan memimpin pasukan sekitar 57.000 tentara Kristen menuju ke medan perang. Usia berapa tadi Oma? 70 tahun. Wah, bayangkan usia 70 tahun itu berani terjun ke medan perang begitu ya. Wah, ini pasti luar biasa ini. Lalu bagaimana setelah itu Oma? Apakah dengan jasa Santo Yohanes ini, apakah bangsa Eropa, tentara Kristen memperoleh kemenangan dalam pertempuran itu Oma? Bagaimana itu? Saat peperangan berlangsung, kelihatan sekali bahwa tentara Kristen terdesak dan akan segera dihancurkan oleh tentara Turki yang jumlahnya 100.000 orang dengan perlengkapan perang yang lebih modern. Pasukan Turki saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Pada saat itu kritis itulah Santo Yohanes hanya dengan berjubah Fransiskan dan bertelanjang kaki memimpin pasukan di medan perang. Dengan mengangkat salib tinggi-tinggi, orang tua yang kurus kecil ini berteriak,
menang. Yesus menang. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi sorakannya tadi bahkan detail sekali ya Oma, menggambarkan laki-laki biarawan yang bertubuh kurus, kering, sudah tua pula, mengangkat salib dan hanya bersorak gitu ya. Menang lah. Ini berarti semakin menarik ini kisahnya ini. Lalu selanjutnya bagaimana Oma? Kemudian para laskar Kristen itu pun merasa jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Mereka terus maju bertempur hingga melukai Sultan Muhammad II. Dan dalam keadaan yang terluka, Sultan dan pasukannya kemudian lari tunggang-langgang dan kembali ke Konstantinopel. Jadi berkat seruan atau sorak-sorai dari Santo Yohanes ini menyebabkan pasukan yang tadi kalau kita dengar Oma tadi membandingkan ya, pasukan Kristen itu hanya berapa puluh ribu, sedangkan pasukan Turki tadi ratusan ribu. 100.000. Jadi bayangkan dengan jumlah seperti itu yang secara matematika ya kalah harusnya ya, tetapi dengan semangat dari Santo Yohanes ini akhirnya menang, dan akhirnya pasukan Turki akhirnya kembali mundur dan kemenangan begitu ya diraih pada saat itu. Luar biasa sekali memang kekuatan atau iman yang luar biasa dari Santo Yohanes ini. Lalu selanjutnya setelah pertempuran itu bagaimana kisah hidup akhirnya dari Santo Yohanes ini, Oma? Ya. Santo Yohanes dari Capestrano meninggal beberapa bulan setelah kemenangan melawan pasukan Turki pada tanggal 23 Oktober 1456 dan dinyatakan kudus pada tahun 1724. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi usia yang cukup panjang ya, sampai bahkan di akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, Santo Yohanes ini mampu menyebabkan, kalau boleh saya sebut ya, menyebabkan kemenangan dari pasukan Kristen, bahkan juga menyelamatkan bangsa Eropa yang tadinya hampir mau dikuasai oleh pasukan Turki. Dan itu sangat luar biasa sekali ya. Tadi seorang biarawan yang kelihatannya miskin, kelihatannya mungkin tidak bisa apa-apa, tapi berani untuk menyatakan imannya dan berani dengan iman yang kuat itu bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan Kristen, pasukan yang ada waktu itu. Baik, Oma Emi, terima kasih banyak sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Yohanes dari Capistrano, dan kita yakin dan percaya bahwa dari kisah yang Oma sudah bagikan kepada kita semua, Santo Yohanes dari Capistrano bisa menjadi inspirasi untuk semakin yakin, semakin teguh dalam iman kita, dan persoalan apapun tentunya dengan kekuatan iman kita bisa atasi, tentunya dengan bantuan rahmat Tuhan itu sendiri ya Oma ya. Tadi kisah tadi sudah membuktikan hal itu. Baik Oma Emi, terima kasih banyak, dan sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes dari Capistrano, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.